sebelum belajar, mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Oke, hadir semua. Terima kasih ketua kelas. Oke, materi kemarin kita telah belajar tentang iklan. Yang pertama apa yang pelajari kemarin? Iklannya. Kemudian dan yang ketiga oke, perbandingan atau perbedaannya. Hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber. Tujuannya ditulis di tujuannya. Sudah? Oke, perhatikan ke layar. Menyimpulkan maksud dari suatu iklan, slogan, dan poster, berarti kalian nanti sebentar akan menyusun iklan, slogan, dan poster, menyusun kesimpulannya atau maksudnya, maksud dari iklan, slogan, dan poster. Kemudian setiap iklan dan poster itu, yang pertama ada unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. Unsur-unsur pembentuk iklan yang pertama, sumber. Sumber dalam setiap iklan harus memiliki sumber. Jadi untuk membiayai iklan itu ada sumbernya. Kedua, pesan. Ditulis pesan. Setiap iklan harus mengandung pesan atau apa yang ingin disampaikan. Jadi setiap iklan memiliki pesan. Yang ketiga yaitu media atau sarana yang digunakan. Misalnya media cetak. Media cetak itu berupa koran. Ada elektronik, ada handphone, ada televisi, radio, kemudian dan sarana-sarana yang lain. Berikutnya ada penerima. Siapa penerima? Konsumen atau yang membaca iklan. Yang membaca iklan itu namanya penerima pesan. Kemudian ada efek. Efek itu adalah perubahan. Dan yang terakhir adalah umpan balik, tanggapan, reaksi, respon. Yang berikutnya, unsur-unsur pembentuk slogan. Yang pertama, kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Menggunakan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian disajikan dalam bentuk frasa, klausa, atau kalimat. Kemudian merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Kemudian unsur-unsur poster. Yang pertama, menggunakan bahasa yang menarik dan jelas serta tidak berbelit-belit. Kemudian memiliki sasaran yang jelas. Pemilihan warna dan jenis huruf harus menarik karena menjadi daya tarik pembaca. Kemudian memiliki produk untuk menarik pembaca dan sebagai jaminan yang diperoleh konsumen. Dan yang terakhir adalah perlu adanya logo dan nama perusahaan sehingga jelas siapa yang menghasilkan produk, barang maupun jasa tersebut sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pembaca. Kemudian ada klasifikasi fungsi dan fungsi iklan. Yang pertama, iklan strategis digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Kemudian iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya iklan ini
memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Kemudian fungsinya yang pertama informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Kemudian fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, teknik mencapai sukses. Yang berikutnya tentang isi. Kalau tadi unsur-unsur pembentuknya, ini isi dan tujuan. Poster, isinya yang pertama ada poster niaga. Kemudian ada poster untuk pendidikan. Kemudian ada poster layanan masyarakat. Kemudian ada poster kegiatan dan poster karya seni. Tujuannya ada untuk propaganda. Kemudian ada kampanye. Kemudian ada poster yang biasanya di komik. Kemudian ada untuk komersial. Yang terakhir yaitu tujuan dan macam-macam slogan. Tujuannya yang pertama untuk menyadarkan masyarakat. Kemudian menyampaikan informasi. Kemudian menghimbau orang lain. Kemudian menghimbau masyarakat. Kemudian motivasi orang lain. Macam-macam slogan. Ada slogan pendidikan, ada slogan untuk kesehatan, ada slogan peduli lingkungan. Kemudian ada slogan pemasaran produk. Setelah ini kalian akan mengerjakan LKPD tentang menyimpulkan maksud dari suatu teks iklan. Kalian akan menyusun, dan terakhir adalah kalian akan mempresentasikan atau menceritakan kembali. Jelas? Jelas. Bagikan di kolom. Oke? Ada juga materinya di buku, jadi nanti kalian akan mengerjakan saling berbagi tugas. Jangan cuma satu orang yang bekerja. Susun dulu, sebentar, setelah disusun baru presentasi. Jelas? Oke, saya beri waktu kalian untuk mengerjakan LKPD. Kalau ada yang tidak jelas, mau bertanya ke saya. Jangan lupa ditulis juga jawabannya di catatan kalian. Jadi sahabat tinggal membaca di dalam makanan. Pakai kata kunci dulu. Supaya kata kuncinya itu akan kau jadi mudah. Jadi kata kuncinya itu yang akan mempermudah kau menuju hal ini. Tulis di buku dulu, baru nanti salin di LKPD. Di buku halaman 39 untuk mempermudah menjawab. Halaman 39 jadi ada pertanyaan di situ. Itu garis-garis besar supaya kau bisa menulis. 39 kalau kau mau jawab ini, biasanya kau bisa menulis. Tambah
dan sumur. Masuk aja di buku paket juga ada materi ini. Iya ada materi. Tulis soalnya, ini jawabannya. Ini jawaban. Supaya kalau mau baca juga tahu ada di situ. Coba. Masyarakat hal yang ramai itu jadi tidak usah terus sampai tidak apa biar saja kita sambung lagi. Oke, jadi ini sudah ini positif.
bacakan di sini. Berdiri yang membaca. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ciptakan hari-hari anti kuman. Kata kuncinya. Kalimat yaitu mengajak kita untuk menggunakan produk sabun yang ditampilkan di iklan tersebut. Menciptakan hari tanpa kuman, hidup bersih dan sehat. Oh, ini dari iklan dulu ya. Ada pertanyaan tentang iklan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya. Iklan apa itu? Sabun Nuvo. Ada di situ dibacakan tadi? Tidak ada. Tidak ada. Ali. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kata kunci, pengetahuan adalah kekuatan. Kalimat, gunakanlah kemampuan pengetahuanmu untuk mengejar masa depanmu. Kata kunci, stop global warming. Kalimat, mari berhenti dengan global warming atau pemanasan global. Mari lindungi bumimu dan isinya dari pemanasan global. Luar biasa. Ada pertanyaan tentang Tidak. Jadi beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok lain dengarkan. Kelompok 4 jangan kecil. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kata kunci, sabun ini mempromosikan tentang hidup sehat, teringat dan kalimat. Kalimat, Nuvo ciptakan hari-hari dengan menjaga kesehatan dan pakailah sabun Nuvo agar kamu terhindar dari kuman. Sabun ini diutamakan untuk anak-anak dan bisa juga untuk orang dewasa. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kata kunci, ciptakan hari-hari anti kuman, penuhi hak hidup sehat dan tumbuh kembang. Kalimat, pakailah sabun dengan baik agar anak-anak terhindar dari kuman atau penyakit yang berada di tempat mereka bermain. Penghadapan semua ya, ingat. Slogan. Pengetahuan adalah sesuatu yang tidak tersangka. Dari perlu mengajak kita untuk selalu membaca dan bisa menambah ilmu atau pengetahuan kepada kita, baik itu orang dewasa maupun anak, agar kita bisa menaiki. Kelompok lain dengarkan kelompok 4. Oke, bacakan sekian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Kata kunci, stop pemanasan global. Kalimat, hentikan jual sampah sembarangan dan penambangan liar agar bumi tetap bersih dan tidak terjadi bencana alam dan tidak tercemarnya polusi udara. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 1, 2, 3.
Tidak ada? Tidak ada. Dari aplaus untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kata kunci, stop global warming. Kalimat ini mengajak kita untuk selalu menjaga bumi agar selalu terasa aman dan nyaman tanpa adanya pemanasan. Dari kelompok 3, 4 atau 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Jadi beri aplaus untuk kelompok 2. Selain buang sampah, apa lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Kalau pohon yang di muka rumah? Ada. Tidak. Apa fungsinya pohon? Kenapa tidak bisa ditebang? Menghasilkan oksigen. Menghasilkan oksigen dan menyerap air. O2 atau racun. Dia juga sebagai penyerap air. Jadi karena sudah semua presentasi, jadi materi pada hari ini tentang menyimpulkan iklan dan yang berikutnya yaitu tentang menceritakan kembali atau menyampaikan kembali maksud dari suatu iklan, slogan dan poster. Oke, pembelajaran selanjutnya yaitu tentang teks eksposisi. Jadi pengertian teks eksposisi nanti pertemuan berikut minggu depan. Sebelum itu LKPD-nya mohon dikumpul kembali. Kumpulkan. Buku kalian disimpan memang diatur, jangan sampai ada yang tertinggal. Tidak Firman. Oke. Oke Firman, duduk kembali Firman. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebelumnya ketua kelas pimpin doa sebelum pembelajaran bersama. Oke ya, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jadi jangan dulu diri hari. Tutup bukumu, itu buku pakai. Yang sampai juga tidak. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.